Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Ilmu Politik. NPM saya 183507080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dari tugas UAS mata kuliah Pilkada dan Konsentrasi Politik Lokal yang mengusung judul kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tidak banyak dari apa yang dijadikan tugas untuk salah satu UAS dari mata kuliah Pilkada dan Konsentrasi Politik Lokal. Pilkada atau pemilihan kepala daerah ialah satu pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun silam. Pilkada ini merupakan ajang bagi warga Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan memilih kepala daerah secara langsung. Dan dari hal itu ada keuntungan dan kekurangan pastinya. Dalam keuntungan pemilu dilakukan dengan serentak, maka kontestasi politik pasti akan berubah, yang tentunya menguntungkan masyarakat, partai politik, dan aparat pemerintah. Adapun beberapa keuntungannya, yaitu pemilih tidak usah bolak-balik ke TPS untuk memilih calon rakyatnya, calon wakilnya, dan kemudian konflik di masyarakat bisa diminimalisir. Biaya dalam penyelenggaraan pemilu juga pasti bisa lebih hemat. Fungsi dari eksekutif dan legislatif dapat dengan mudah dievaluasi. Kemudian rakyat pun dapat mendesain sendiri fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif di TPS. Jika pemilu dilakukan serentak, maka undang-undang nanti cuma ada satu, yaitu Undang-Undang Pemilu. Tidak ada lagi undang-undang Pileg, undang-undang Pilpres, termasuk undang-undang Pemilu Kada, dan akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi gesekan horizontal di masyarakat. KPU pun memiliki kesempatan untuk berkonsolidasi. Bahkan KPU juga bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi saat ini, seperti daftar pemilih tetap atau DPT sampai caleg bermasalah. Selain itu, ini akan menghasilkan kelembagaan legislatif dan eksekutif yang kuat karena dipilih sesuai kehendak rakyat. Partai politik atau parpol tidak perlu lagi menunggu hasil pemilu legislatif baru dapat dengan resmi mengajukan calon presiden. Bagi masyarakat pun, disatukannya pesta demokrasi ini akan mempermudah mengenal calon, dan melalui mekanisme ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Melalui pembangunan waktu pemilu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih atau mengurangi golput. Karena ada asumsi bahwa masyarakat jenuh terlalu sering datang ke TPS dan melalui penggabungan waktu pemilu, maka parpol peserta pemilu dapat mengajukan capresnya sendiri tanpa harus menunggu hasil pileg. Dengan demikian, parpol akan meningkatkan kinerja agar capres yang mereka ajukan akan dipilih masyarakat. Dapat disimpulkan, jika pemilu dilakukan secara serentak, maka akan lebih efisien dalam segala halnya. Nah, mungkin itu adalah salah satu kelebihan dari pemilu serentak ini, dan bukan hanya kelebihannya saja, adapun kelemahan pemilu serentak yang dilakukan ini, yaitu jika dua pemilu dilakukan secara serentak, maka kontestasi politik pasti akan berubah. Bukan hanya menguntungkan, bahkan bisa merugikan masyarakat, partai politik, dan aparat pemerintah. Kemudian kelemahan dalam pemilu serentak ini yaitu membutuhkan waktu yang lama serta tenaga yang banyak dalam proses penghitungan suara ini karena dilakukan secara serentak. Kemudian terlalu banyak suara yang dicoblos oleh pemilih sehingga dikhawatirkan banyak pemilih yang merasa kesulitan, terutama pada lansia. Dan dikhawatirkan juga terjadi suara-suara yang tertukar dengan dapil yang lain. Bukan hanya itu, aparat pun harus disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik di dalam TPS atau tempat pemilihan suara tersebut. Mungkin sekian dari saya. Itu adalah salah satu atau bagian-bagian dari kelebihan dan kekurangan pemilihan pemilu serentak di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.